Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita selalu sehat ya setiap saat. Dan teman-teman, di pertemuan sekarang saya akan menyampaikan materi tentang perencanaan komunikasi ya. Perencanaan komunikasi. Baik, kita lihat slide berikutnya. Baik, teman-teman, di pertemuan sekarang saya akan membahas 8 hal. Yang pertama itu adalah eh, apa itu perencanaan, ya. Lalu alasan perencanaan itu apa? Kemudian manfaat, ya, fungsi, fungsi dari perencanaan tentu saja. Kemudian sasaran, sasaran perencanaan siapa? Lalu targetnya bagaimana nih? Dan tentu saja ketika merumuskan perencanaan pasti ada kendala ya, ada kendala. Dan setelah itu solusinya apa, gitu ya. Jadi sekali lagi di pertemuan sekarang saya akan membahas 8 hal ya. Nah, di sini 4. Tuh, perencanaan, alasan, manfaat, dan fungsi. Serta 4 lainnya adalah tentang sasaran, target, kendala, dan solusi. Baik, teman-teman, kita lihat di slide berikutnya. Ya, baik teman-teman, kita akan memasuki apa itu perencanaan. Nah, perencanaan komunikasi adalah proses sistematik dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan strategi komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi sekali lagi di sini ada sistematik ya. Perencanaan adalah komunikasi dalam proses sistematik, gitu. Dalam apa? Dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan strategi komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Di situ ya. Nah, itulah perencanaan. Sebetulnya banyak ya definisi perencanaan itu menurut ahli. Banyaklah tergantung background dari ahli tersebut kan tentu saja akan berbeda-beda. Nah, oleh karena itu saya di sini mencoba memberikan keyword-keyword tentang perencanaan itu apa gitu ya. Ada perencanaan apa dan komunikasinya tadi sistematik ya dan dalam merancang tentu saja sistematik dalam merancang dan lain-lainnya situ. Terus saya sebutkan tadi. Baik, kita lihat sebetulnya dalam perencanaan komunikasi itu gitu ya. Unsur-unsurnya apa aja sih misalnya ya. Nah, pertama adalah tentu saja analisis situasi. Nah, di sini maksudnya adalah pahami nih kondisinya, situasinya itu saat ini atau kapan nih misalnya ya. Dalam merancang itu pertama analisis situasi, pahami kondisinya. Lalu yang kedua adalah penetapan tujuan komunikasi. Nah, tentu saja di sini karena berkaitan dengan tujuan, ya tujuan berarti di sini kehendak apa yang dicapai gitu ya di sini. Tujuan nih. Kalau tadi adalah eh, apa namanya analisis kondisi ya. Nah, ini ya. Ini analisis kondisi. Sebentar nih, saya pakai kuning aja. Nah, kuning ya. Nah, yang pertama tadi kan analisis isi ya. Kemudian analisis situasi sudah disampaikan. Yang kedua menetapkan tujuan, ya. Yang ketiga adalah penelitian audiens, maksudnya penelitian yang sederhana gitu. Nanti di dalam merancang perencanaan gitu, perencanaan komunikasi, ya tentu saja audiens adalah menjadi bidikan juga ya, bidikan dalam membuat perencanaan tadi. Ya, iya, karena kan nanti orang yang akan menerima pesan dari kita itu kan pasti audiens ya atau komunikan. Kemudian keempat ada pengembangan pesan ya. Nah, si pesan ini gitu ya, usahakan agar diterima oleh audiens, maka usahakan agar jelas gitu ya, menarik ya, atau sesuai dengan kebutuhan si audiens tadi. Lalu berikutnya di perencanaan ini ada pemilihan saluran ya, pemilihan saluran atau pemilihan media. Nah, ini juga kita harus hati-hati dalam merancang ini, misalnya apakah media nanti yang akan mendukungnya medsos atau media 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 mainstream misalnya. Nah, itu tergantung nanti setiap organisasi atau lembaga akan berbeda ya. Kemudian yang berikutnya setelah apa, pemilihan saluran, nah kita langsung menginjak kepada yang keenam itu adalah penyusunan rencana teknis. Nah, di sini berarti sudah
menentukan langkah konkret nih, langkah konkret apa yang dilakukan oleh organisasi tersebut gitu ya. Nah, lalu di terakhir implementasi dan evaluasi ya. Artinya rancangan-rancangan ini siap digulirkan, nah, siap dilaksanakan kan gitu ya. Dan nanti disertai juga evaluasi pemantauan kinerja nih seperti apa ya. Nah, itulah yang berkaitan dengan tadi definisi perencanaan ya sudah. Kemudian unsur-unsur dalam perencanaan itu apa aja? Yang tadi pertama adalah analisis situasi, penetapan tujuan, penelitian audiens, pengembangan pesan, pemilihan saluran penyusunan rencana teknis, dan terakhir adalah implementasi ya. Nah, oleh karena itu, teman-teman, perencanaan komunikasi yang baik nih membutuhkan pemahaman yang dalam. Pemahaman mendalam di sini ada pemahaman mendalam di sini ya. Nah, ini pemahaman mendalam. Oh, jadi keadaan nih, pemahaman mendalam ya. Tentang siapa audien, kreativitasnya untuk digunakan dalam merancang pesan yang efektif misalnya. Serta kemampuan memilih dan menggunakan saluran komunikasi dengan bijaksana di situ ya. Itu perencanaan. Baik, kita lihat di slide berikutnya. Baik, teman-teman, kita sekarang menginjak pada alasan mengapa perencanaan komunikasi itu perlu dilakukan ya. Nah, ini alasannya apa? Coba kita lihat. Oh, ada minimal ada 7 ya, 7 alasan. Yang pertama, ya tentu saja mencapai tujuan yang ditentukan. Ya kan, kita buat perencanaan itu adalah untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Lalu alasannya juga harus apa? Karena terkait dengan rancangan strategi komunikasi. Komunikasinya dirancang dulu nih kan gitu ya. Makanya perencanaan itu adalah salah satu faktor yang paling penting di dalam strategi komunikasi. Dalam merancang strategi komunikasi. Lalu yang ketiga ya. Yang ketiga itu adalah efisiensi dan efektif. Nah, di sini bisa alasannya untuk mencegah pemborosan, gitu ya. Komunikasi yang tidak terarah. Oleh karena itu, alasannya untuk hal-hal yang bersifat efisiensi dan efektivitas, gitu ya. Lalu alasan yang ke berapa ya? Keempat ya. Nah, keempat nih. Nah, konsisten dalam pesan yang dalam membuat pesan. Iya kan? Setelah kita apa namanya membuat rancangan itu karena apa ya? Karena untuk menimbulkan konsisten dalam pesan. Karena ujung-ujungnya pesan-pesan itu diramu, dibikin sedemikian rupa, ujung-ujungnya adalah bagaimana bisa membangun citra atau tidak di situ ya. Kalau citranya terbangun, ya berarti kan baguslah di situ perencanaannya kan, gitu ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya penyesuaian dengan audien. Iya, penyesuaian dengan audien karena walau bagaimanapun juga perencanaan itu kan pada prinsipnya ingin komunikasi itu kita itu ya diterima dengan baik kan gitu ya. Maka di sini penyesuaian yang dilakukan dengan audien itu adalah kita lihat dari atau alasannya kita lihat dari tingkat responnya, tingkat respon dari audien gitu ya. Nah, di situ penyesuaian dan audien ya. Lalu yang keenam ini menanggapi tantangan dan peluang-peluang. Nah, iya ya menanggapi tantangan dan peluang-peluang. Ya, jadi respon dari audien itu segera tanggapi nih misalnya ya. Ketika kita sudah menyampaikan atau mempublikasikan pesan kita lalu mendapatkan ini misalnya apa namanya kritik kita atau masukan ya coba tanggapi nih respon audien itu oleh kita gitu ya oleh kita sebagai yang membuat rancangan atau perencanaan dalam komunikasi. Kemudian berikutnya nih, menjaga reputasi dan kredibilitas. Nah, karena itulah alasan mengapa apa namanya perencanaan itu dilakukan.
dilakukan karena untuk menjaga reputasi dan kredibilitas. Apa? Hindari nih kegagalan dalam komunikasi. Itu ya. Nah, teman-teman secara keseluruhan gitu, perencanaan komunikasi itu memberikan kerangka kerja yang penting untuk mengelola komunikasi dengan baik, mencapai tujuan yang ditetapkan dan membangun hubungan yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan. Gitu ya. Nah, itulah alasan mengapa si perencanaan ini harus dilakukan. Baik, teman-teman, kita lihat di slide berikut. Ya, teman-teman, kita sudah menginjak pada manfaat perencanaan komunikasi. Apa manfaatnya? Sebetulnya tidak bisa dihitung sebetulnya ya. Apa namanya, perencanaan ini bermanfaat pada aktivitas selanjutnya. Nah, ini manfaatnya. Konsisten pesan, gitu ya. Jadi tetap di semua saluran nih, pesan-pesan yang disampaikan itu kita coba dibikin di atau dipublish di saluran-saluran tertentu di situ. Nah, karena banyaknya saluran yang menghendaki gitu ya, apa namanya pesan-pesan itu disampaikan, maka tetap gitu ya menjadi prioritas utama adalah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari kita sebagai apa namanya yang memberikan pesan lalu dibikinkan oleh yang lain melalui saluran-saluran tertentu di situ ya. Lalu peningkatan keterlibatan audiens. Nah, manfaatnya. Manfaat perencanaan itu adalah meningkatkan keterlibatan audiens. Nah, berarti di situ ada hubungan yang lebih dekat nih antara narasumber dengan audiens kan gitu ya. Nah, manfaatnya itu ada seperti itu. Lalu efisiensi SDM, iya ya biasanya eh, apa perencanaan itu sudah dibuatkan orang-orangnya siapa nih yang tempatkan di situ. Dia tidak gambling berarti ya. Nah, karena tidak gambling itulah jadi nanti si apa namanya efisiensi SDM-nya itu apa efisiensi atau SDM-nya terencana dan lalu yang keempat, nih ini yang keempat penyesuaian audiens. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan gitu ya, minimal ya. Penyesuaian audiens sesuai dengan kebutuhan minimal itu ya, kurang sedikit minimal dan preferensi gitu ya, pengalaman ya. Itu preferensi seperti apa gitu ya. Nah, itu manfaatnya. Yang manfaat kelima itu identifikasi peluang dan tantangan ya, karena kita tahu perencanaan ini begini kira-kira ini cocokkah kalau kita sandingkan dengan yang perusahaan yang sejenis bisa gitu ya, itu identifikasi dan tantangan. Lalu yang ke 6 ya, meningkatkan kinerja komunikasi ya kan. Judulnya juga akan kita kuliah itu adalah di sini yang ingin disampaikan itu adalah tentang perencanaan komunikasi. Dan di sini ketika kita berbicara tentang peningkatan kinerja komunikasi, berarti situ ada unsur penyesuaian, gitu ya penyesuaian. Berbagai macam penyesuaiannya. Silakan mau digunakan dalam aspek apa nih gitu ya, yang namanya apa tadi ini ya meningkatkan kinerja gitu kan, penyesuaian tadi sehingga sesuai atau tidak. Lalu nomor G, G itu berarti nomor 7 ya. Nah, nomor 7 itu adalah meningkatkan kinerja komunikasi. Sudah ya tadi 7 besar. Yang ke-8 nih, dia 8 mengelola krisis dengan baik, situasi krisis dan darurat. Mengelola krisis dengan baik. Ya, kapan persoalan itu kita kategorikan menjadi 2 hal, 3 hal, atau apa nih? Nah, di situ adalah nanti manfaat dari perencanaan itu mendorong pengolahan ke apa peningkatan kerja
komunikasi ya, tadi kan sudah ya tentang penyusunan. Sekarang adalah pengelolaan krisis dengan baik. Nah, itu tadi ya sudah saya sampaikan sebelumnya. Bahwa krisis itu juga tentu harus dikelola ya krisis itu. Sehingga nanti menjadi suatu kekuatan bukan malah sebaliknya kan gitu ya. Oke, yang terakhir untuk manfaatnya adalah peningkatan reputasi dan kredibilitas. Saya kira teman-teman sudah familiar dengan kalimat ini ya. Nah, maka manfaat perencanaan komunikasi itu tidak hanya membantu organisasi mencari tujuan, tetapi juga memperkuat hubungan dengan pelanggan, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum. Gitu ya. Itu teman-teman berkaitan dengan manfaat. Baik, kita lihat slide berikutnya. Oke, teman-teman, sekarang kita ke fungsi dari perencanaan itu apa, ya. Nah, banyak ya. Ada berapa nih? 5, 7, 8, 9, 10 ya. 10 dari mulai membantu merumuskan tujuan, sehingga tujuannya itu adalah terukur gitu ya. Mengidentifikasi target audiens, maka di situ perencanaan itu berarti paham tentang audiens atau pahami audiens ini gitu ya. Lalu mengembangkan pesan yang relevan, informasi-informasinya atau pesan-pesannya harus sesuai dengan audiens. Nah, disitulah proses dari perencanaan itu fungsinya gitu ya. Fungsinya itu adalah tadi pengembangan pesan yang relevan. Lalu memilih saluran yang tepat itu bagaimana nih mau mainstream media atau medsos. Nah, dia fungsinya ya. Kemudian mengalokasikan SDM yang efisien juga perlu perencanaan gitu ya. Lalu menciptakan konsisten pesan. Jadi konsisten pesan itu karena kita tahu perencanaan itu adalah dari awal kita sudah mencoba apa yang harus dilakukan, mereka tidak harus dilakukan kan gitu ya. Dan di situ berarti pesan misalnya konsisten itu kita rencanakan untuk di media sosial, lalu di media konvensional. Nah, itu pesan juga misalnya hampir sama gitu ya, mirip gitu ya press release-nya itu. Lalu menyiapkan respon terhadap situasi kritis ya, kritis ya. Itu sudah pasti ya harus direncanakan, harus ada perencanaan yang sangat matang. Hmm, situ ya. Nah, ini ya. Nah. Lalu yang berikutnya mengukur kinerja komunikasi fungsi dari perencanaan. Dan terakhir itu adalah 9 ya, mendorong inovasi dan perubahan. Bahkan di situ ada ide-ide baru di situ ya. Dan yang terakhir adalah fungsi dari perencanaan itu adalah memelihara reputasi. Nah, di sini fungsinya dari 10 itu maka bisa disimpulkan menjadi ini maksudnya ya. Membantu organisasi mengelola komunikasi mereka dengan lebih efektif mencapai tujuan bisnis kalau memang di komunikasi bisnis dan membangun hubungan yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan di situ ya fungsinya. Dan sekali lagi banyak ya fungsinya tapi saya hanya menyampaikan 10 saja itu fungsi dari perencanaan. Baik, kita lanjut ke slide. Oke, teman-teman, sebelum saya membahas tentang target perencanaan komunikasi, saya bahas dulu tentang sasaran ya, sasaran apa namanya fungsi komunikasi itu apa sebetulnya. Nah ini, meningkatkan kepuasan komunikasi. Siapa yang puas ya berarti bisa audiens kan, bisa siapapun, bisa komunikator atau bisa komunikan kan gitu ya kepuasannya dari adanya perencanaan tersebut. Lalu yang kedua adalah meningkatkan keterlibatan komunikan. Ya, ya. Keterlibatan komunikan. Karena nanti kan di suatu pertemuan misalnya, ini nanti kamu harus ngomong begini, harus ngomong begini, lalu temanmu nanti harus ngomong begini, dan nanti seolah-olah menjadi satu kesatuan yang utuh dalam menyampaikan eh, apa namanya pesan. Oke, mengedukasi audiens, ya kan, salah satu apa perencanaan itu kan prinsipnya untuk dilakukan kepada audiens kan gitu ya. Makanya di sini adanya perencanaan itu mudah-mudahan bisa memberikan apa namanya bisa memberikan edukatif terhadap audiens gitu ya.
Oke, sekarang ke sasaran yang lain, mengubah persepsi atau opini. Awalnya pengen jelek karena ada perencanaan, sehingga yang tadi jelek itu harus menjadi lebih bagus lagi, misalnya seperti itu ya. Lalu meningkatkan mengubah persepsi dan opini, ya tadi sudah ya. Kemudian yang mengubah persepsi itu ya merubah eh, persepsi yang awalnya begini menjadi begitu kan begitu ya. Itu nanti bisa dicek dalam sebuah perkembangan-perkembangan dalam komunikasi, entah itu di komunikasi personal gitu ya, atau tadi antar personal, kelompok, organisasi, dan massa. Misalnya begitu ya. Oke, kemudian sudah ya, meningkatkan kesadaran isu atau masa tertentu ya, membangun dan mempertahankan reputasi. Nah, iya ya, karena dirancang itu kan bukan main-main. Berarti harus ada target-target di situ atau sasaran-sasaran yang harus bisa diambil di situ. Baik, kita lihat sekarang target ya. Nah, teman-teman, sebetulnya apa sih sebetulnya ya apa namanya perencanaan ini mempunyai target apa sih sebetulnya kan gitu ya. Nah, ini sudah jelas ya. Targetnya adalah target tujuan komunikasi. Hasilnya yang ingin dicapai dalam komunikasi tersebut kan gitu ya. Makanya sini target dari perencanaan komunikasi adalah pencapaian tujuan komunikasi. Lalu audien gitu ya. Audien itu kan luas dan banyak ya. Makanya di sini targetnya audien yang mana? Apakah dilihat dari usia, gender, lokasi geografis, gitu ya, atau minat, atau perilaku ininya komunikannya, misalnya perilaku dalam membeli gitu misalnya segala macam gitu ya. Nah, itu targetnya. Nah, kedua aspek ini, maksudnya kedua target itu penting untuk dipertimbangkan dan diidentifikasi dengan jelas dalam proses perencanaan komunikasi. Untuk apa? Untuk memastikan strategi yang efektif dan tepat sasaran. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, teman-teman, dalam proses perencanaan itu tidak selalu mulus kan? Pasti akan ada hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang menerpa proses perencanaan itu ya. Namanya adalah perencanaan komunikasi. Apa kendalanya? Nah, terbatas informasi, perubahan lingkungan internal, misalnya perubahan pergantian pimpinan gitu ya, bisa di situ. Atau perubahan eksternal, apa? Tren pasar gitu ya. Yang diminati yang mana kan gitu ya. Kemudian kendala yang lainnya adalah anggaran terbatas. Lalu mau mengambil tindakan ini dananya tidak ada. Akhirnya menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia di situ. Dan lalu yang kelima, kompleksitas pesan terlalu banyak pesannya, gitu ya. Kemudian di F itu terbatas waktu, gitu ya, karena waktu itu pasti akan dimanfaatkan, tapi tidak setiap saat waktu bisa dimanfaatkan kan ya, ada waktu-waktu tertentu di situ. Makanya di sini kendala dalam perencanaan itu, perencanaan komunikasi atau perencanaan itu terbatas waktunya. Nah, nomor G itu adalah perbedaan budaya dan bahasa menjadi kendala dalam perencanaan komunikasi ya, dalam rancangan tadi ya, rancangan komunikasi. Lalu yang terakhir adalah ketidakpastian dan risiko. Itu juga sama ya, menjadi ketidakpastian ini kapan mendatang, kapan nih. Nah, misalnya gitu ya. Ketidakpastian dan risikonya. Risikonya tuh tinggi atau tidak nih. Gitu. Oke, teman-teman, kita lanjut ke slide. Ya, teman-teman, tadi kita sudah bahas tentang kendala kan itu ya. Pastilah dalam setiap proses apapun itu pasti ada kendala, termasuk dalam perencanaan komunikasi kan itu ya. Bagaimana nih solusinya kan? Karena harus segera dicarikan apa namanya untuk menghalau
kendala tadi kan makanya harus ada disiapkan solusinya. Nah ini solusinya adalah pertama kumpulkan data itu sebanyak-banyak, lalu identifikasi data itu, menetapkan prioritas yang mana dulu nih yang disesuaikan, sumber dayanya siapa saja yang ikut terlibat di situ. Lalu mengkomunikasikan pesan yang jelas dan sederhana di situ ya solusinya. Kalau ada kendala dalam perencanaannya. Dan yang keenam, menggunakan pendekatan tim. Iya kan, tim dan sebuah organisasi kan nggak bisa bekerja sendiri ya. Yang terakhir adalah mengembangkan fleksibilitas dalam rencana. Jangan jangan perencanaan itu dianggapnya matang terus gitu. Tidak ya. Tetap harus ada fleksibilitas di situ. Oke, teman-teman. Demikian tentang solusi eh, apa namanya solusi dari atas kendala dari eh, apa namanya perencanaan komunikasi ya. Baik, ya demikian tadi beberapa materi berkaitan dengan perencanaan komunikasi ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah eh, menyimak mata kuliah ini dan semoga kita lebih kaya akan informasi tentang perencanaan komunikasi. Baik, kita tutup kuliah ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.